Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi juga kepada Ibu Indah selaku dosen pada mata kuliah hari ini yaitu Psikologi Konseling. Selamat pagi juga kepada asisten-asisten dosen dan selamat pagi kepada teman-teman yang telah bergabung pada video kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aktivitasnya dilancarkan pada hari ini. Adapun materi pada kelas psikologi konseling hari ini yaitu mengenai cyber counseling. Adapun kelompok kami yaitu kelompok 7, Mariam Bella Ejijah, Rizkian Yolan, Rashida Syahid, dan Nur Amalia. Saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini yang terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu ada pemutaran video untuk materi. Lanjut ke sesi kedua itu nanti akan diskusi tanya jawab melalui Zoom meeting. Gitu. Adapun materi di awal boleh dilanjut. Baik, materi awal akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizkian Yolan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Berda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkian Yolan Ardiansa. Di slide awal ini saya akan membahas sejarah perkembangan dari cyber counseling. Cyber counseling telah berkembang sejak 16 tahun yang lalu. Terutama pada saat terjadinya wabah pandemi COVID ini, akhir-akhir ini, cyber counseling itu sering digunakan. Hal ini dikarenakan adanya himbauan untuk di dalam rumah dan larangan untuk melakukan suatu perkumpulan di suatu tempat tertentu. Maka dari itu cyber counseling sangat bermanfaat pada masa pandemi kemarin. Menurut IMSI, layanan psikologi menggunakan media komunikasi atau lewat daring merupakan layanan prioritas yang diberikan kepada klien dalam situasi tanggap darurat pada masa COVID-19. Slide selanjutnya. Budianto et al. 2019 mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, interaksi atau komunikasi konselor dengan klien tidak hanya dapat menjalin hubungan personal secara langsung, tetapi juga melalui komunikasi virtual, melalui komunikasi virtual atau lewat jejaring internet yang dikenal dengan istilah cyber counseling. Cyber counseling merupakan alternatif dari model pemberian layanan bimbingan dan konseling yang inovatif dalam upaya menemukan dan menunjukkan adanya pelayanan praktis yang dapat diimplementasikan di mana saja, kapan saja, dan asalkan terkoneksi atau terhubung dalam internet. Awal mula layanan konseling di dunia maya pada tahun 1960 sampai 1972 diawali dengan penggunaan teks melalui perangkat lunak program Eliza dan Party. Baik, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Konseling online pertama kali dilakukan pada sebuah program perangkat lunak chatterbot yang bernama Eliza. Nah, pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1972 muncul program chatterbot lain yang bernama Parley. Eliza merupakan sebuah chatterbot yang diciptakan oleh Dr. Joseph Weizenbaum pada tahun 1960. Nah, Dr. Weizenbaum ini adalah seorang ilmuwan komputer Amerika
yang bekerja sebagai profesor di Massachusetts Institute of Technology atau yang bisa kita kenal sebagai MIT. Nah, Eliza ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk melakukan konseling secara online pertama di dunia. Nah, program ini dipublikasikan pada khalayak umum pada pertama kalinya di tahun 1966, di mana program ini dirancang untuk menirukan pembicaraan antara seorang psikolog, Rogerian, dan pasiennya. Sehingga penggunanya ini dapat kelabui atau tertipu dan mengira bahwa mereka sedang berdialog dengan manusia asli. Jadi, si Elisa ini dalam chatterbot ini, Elisa berperan sebagai seorang psikoterapis yang akan memberikan saran dan nasihat kepada pengguna chatterbot ini. Nah, sistem program Eliza ini dirancang dengan melibatkan rekognisi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang diinput dan output dalam bentuk tanggapan yang telah disiapkan. Jadi ketika program tersebut mendapat sebuah chat atau pesan teks dari penggunanya, si Eliza ini akan otomatis meneruskan percakapannya sehingga terlihat alami layaknya sedang berbicara dengan manusia secara langsung. Yang kedua ada Pari. Nah, Pari ini adalah sebuah program perangkat lunak yang dibuat oleh seorang psikiater bernama Kenneth Colby pada tahun 1972. Nah, Pari ini dibuat oleh Colby sebagai program lanjutan dari chatterbot yang sebelumnya yaitu Eliza. Peri dibuat dengan tujuan untuk membantu pasien yang menderita mental paranoid untuk merefleksikan pikiran mereka. Nah, program Peri ini dibuat dengan sistem meniru model dari perilaku pengidap skizofren paranoid yang berlandaskan pada sistem konseptualisasi dan kepercayaan, yaitu penilaian tentang konseptualisasi baik berupa penerimaan, penolakan, ataupun netral. Nah, karakteristik dari konseling online ini ada 4. Yang pertama, fitur dan perilaku cyber counseling. Nah, fitur dan perilaku cyber counseling ini memiliki fitur yang sangat unik atau ciri perilaku yang unik. Di antaranya ada anonimitas, rasa malu, jarak yang jauh, perbedaan waktu atau penundaan waktu, kenyamanan, dan hilangnya kemampuan bersosial. Menurut Childress, fitur yang menjadi ciri khas dari konseling online ini memiliki banyak manfaat dan tantangan-tantangan yang terkait. Untuk sebagian besar, fitur dan perilaku konseling online ini telah ditangani secara memadai untuk menjalani praktik secara etis dan profesional, sehingga konseling online ini bisa terjalani dengan adanya penyediaan pedoman etika dan praktik yang baik. Yang kedua ada anonimitas dan disinhibisi. Nah, secara sederhana, orang yang melakukan konseling secara online ini akan menikmati rasa anonimitas yang disediakan oleh lingkungan online tersebut. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, fitur anonimitas ini semakin jarang digunakan karena hal ini dikarenakan adanya pedoman profesional dari standar etika yang membentuk konselor dalam merekrut, mengidentifikasi, serta menilai kliennya. Tapi pedoman profesional dan standar etika tersebut tidak serta-merta menghilangkan keanonimitasan para klien, di mana para konselor ini juga wajib untuk memfasilitasi keamanan psikologis klien
itu sendiri. Cook dan Doily mengungkapkan bahwasannya disinhibisi itu dapat membantu klien untuk mengekspresikan diri mereka secara terbuka dan jujur. Disinhibisi ini adalah fitur yang kuat dan berbeda dari konseling online lainnya. Dan fitur disinhibisi ini diyakini dapat berpotensi untuk mengurangi stigma sosial dan kecemasan dan meyakinkan klien bahwasannya mereka memiliki pengalaman dalam mencari dukungan profesional. Karakteristik yang ketiga itu ada kenyamanan. Nah, kenyamanan ini merupakan alasan utama untuk bagi seseorang dalam melakukan konseling secara online. Menurut Rockland, aksesibilitas konseling online ini dapat mengatasi banyaknya hambatan-hambatan dalam mengakses pengobatan, termasuk mobilitas yang terbatas karena adanya isolasi secara geografis, seperti saat pandemi COVID-19 kemarin, atau memiliki cacat fisik. Ada juga hambatan bahasa, stigma pribadi dalam mencari bantuan, atau ketersediaan waktu luang. Nah, Young berpendapat bahwasannya konseling online ini memiliki potensi untuk memperluas akses pelayanan khusus yang berada di luar jangkauan klien. Contohnya adalah dalam penggunaan konferensi video untuk memberikan perawatan dan pengobatan khusus kepada klien yang secara geografis terisolasi dari pusat layanan kesehatan. Dan yang terakhir, ada waktu tunda. Waktu tunda pada konseling online ini terjadi karena adanya sebuah komunikasi asinkron, sehingga penundaan waktu dalam konseling online ini berpotensi dapat menimbulkan kecemasan pada terapis dan kliennya ketika bertanya-tanya perihal keterlambatan dalam merespon. Sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya ambiguitas pada konselor dan klien. Nah, jadi mereka dapat dengan mudah memproyeksikan harapannya, emosinya, dan kecemasannya sendiri. Nah, hal tersebut disebut sebagai fenomena lubang hitam. Namun, pada saat yang sama, komunikasi asinkron ini dapat membantu dalam mengembangkan zona refleksi, di mana terapis dan klien ini dapat meluangkan waktunya untuk merenungkan dan menanggapi pesan-pesan yang mereka dapat. Nah, pada proses jeda tersebut, mereka dapat memberikan keuntungan kepada klien, terutama adanya rasa lega atas tekanan dari beberapa urgensi, dan juga pada saat kemudian dapat memberikan waktu kepada klien untuk memproses pengalaman dan emosi yang dirasakannya. Nah, hal itu dapat memberikan juga pengamatan pada diri kliennya untuk meningkatkan kesadarannya, mengurangi impulsif dan memungkinkan klien untuk terlibat dalam refleksi yang lebih dalam. Dan juga membuat klien lebih fokus pada ekspresi dirinya. Penundaan waktu ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan bagi terapis tersebut, karena si konselor ini atau terapis ini juga bisa memiliki waktu untuk mengamati dan mengelola reaksi kontransferensi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada konsep prinsip dasar dari cyber counseling. Nah, dalam American Psychological Association Guidelines, IMSI mengungkapkan bahwasanya ada 4 prinsip dasar dalam melakukan konseling online, yaitu yang pertama, konselor online hanya bekerja
dalam lingkup praktik mereka dan memberikan layanan konseling. Yang kedua, konseling online harus mematuhi hukum dan pedoman yang telah ditentukan oleh lokasi geografis mereka. Bagaimana di Indonesia, hanya profesional kesehatan mental dan individu yang telah menerima pelatihan khusus dan telah melewati proses perizinan yang diwajibkan secara hukum untuk menyebut dirinya sebagai konselor. Jadi nggak sembarang bisa jadi konselor online ini, nggak sembarang hanya karena mereka ingin menjadi konselor, tapi melewati beberapa tahapan perizinan yang ada. Ketiga, konselor memperoleh pengetahuan, pelatihan, dan pengawasan dalam praktik dan teknik konseling online. Nah, pelatihan ini termasuk ke dalam pelatihan formal dan pelatihan informal, dan juga supervisi klinis atau tatap muka atau online. Yang keempat, konselor online harus menguasai tentang teknologi, termasuk cara menggunakan perangkat yang diperlukan untuk memberikan konseling online, dan bagaimana memastikan bahwa informasi klien tetap bersifat pribadi dan aman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nur Amalia. Saya akan melanjut materi tentang tujuan dari cyber counseling. Nah, cyber counseling sendiri tujuannya itu menurut Winkle dalam Haryati 2020 tujuannya itu untuk membantu klien supaya bertanggung jawab kepada berbagai permasalahan yang terjadi di dalam dirinya gitu. Jadi tujuannya itu supaya klien ini bisa bertanggung jawab itu atas apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di dalam dirinya, dan klien dapat mengembangkan dirinya melalui media internet. Jadi di sini bisa kita garis bawahi ya bahwa tujuannya itu di highlight itu ada media internet gitu. Jadi perbedaan antara konseling dengan konseling face to face dengan konseling cyber konseling itu melakukan media internet. Jadi apapun konseling yang dilakukan dengan menggunakan layanan yang berbasis media internet. Jadi menggunakan layanan internet gitu ya. Nah, bagaimana dengan lama penanganan cyber counseling ini? Setelah saya mencari referensi di berbagai macam platform ataupun aplikasi yang menyediakan cyber counseling, mereka bervariasi, ada mulai dari 20 sampai 60 menit, ada juga yang sampai 120 menit, ada juga 90 menit, tergantung pada aplikasi yang digunakan gitu ya. Nah, tapi menurut Malen, Vogel, dan juga Wibowo, cyber counseling itu ternyata bisa dilaksanakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada non-interaktif atau self-help, dan juga ada interaktif. Nah, non-interaktif ini situs yang menyediakan layanan informasi dan mempunyai narasumber yang berupa self-help atau pertolongan secara mandiri. Jadi si kliennya itu dapat melakukan pertolongan secara mandiri gitu. Dan berbeda dengan interaktif, interaktif ini dibagi menjadi dua jenis. Ada interaktif synchronous atau di waktu yang sama, dan juga ada interaktif asynchronous atau di waktu yang tertunda. Nah, kalau di waktu yang sama, itu layanan konseling yang dilaksanakan secara langsung, yang dapat melalui chat atau instant messenger dan video conference. Itu yang sudah dijelaskan sama rekan saya. Jadi layanannya itu di waktu yang sama. Jadi ketika konselor akan menyampaikan permasalahannya, itu akan dibalas oleh si konselor melalui waktu yang sama juga gitu. Jadi nggak ada waktu tertentu, enggak. Berbeda dengan interaktif asynchronous atau di waktu yang tertunda. Nah, kalau
di waktu tertunda ini layanan konselingnya itu dilakukan melalui email terapi dan bulletin board counseling atau BBC gitu. Nah, kalau ini tuh waktu tertunda maksudnya itu gimana? Jadi si konseli atau kliennya ini akan mengirimkan email kepada konselor gitu. Nah, nanti si konselor akan membalas mengenai permasalahan yang dikirimkan oleh konseli melalui email. Nah, itu kan ada perbedaan waktu. Jadi ada waktu yang tertunda. Jadi tidak dibalas secara langsung gitu di waktu yang sama gitu. Nah, begitu juga dengan BBC atau Bulletin Board Counseling itu di mana konseli akan atau klien itu akan mempublikasikan pertanyaan melalui bulletin board yang dimana kemudian si konselornya itu akan memberikan jawaban-jawaban atau masukan-masukan terhadap masalah yang diberikan oleh si konseling melalui bulletin board ini. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada pendekatan terapis. Nah, pendekatan terapis di dalam cyber counseling ini bisa dilakukan secara individu dan juga kelompok. Jadi, konselingnya itu bisa dilakukan secara individu atau si konselor dan konselingnya satu orang atau dengan kelompok. Mungkin kalian pernah mendengar ada aplikasi mungkin yang media yang mereka tuh ada berkelompok gitu, jadi ada grup yang menyediakan layanan konseling gitu. Nah, itu bisa juga melalui kelompok. Jadi cyber counseling ini bisa individu, bisa dilakukan secara individu dan juga berkelompok gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan psikologis ini bisa dilakukan melalui pendekatan-pendekatan tertentu sesuai dengan masalah yang terjadi gitu. Bisa melalui seperti pendekatan psikoanalisis, behavior, kognitif, humanistik, dan pendekatan lainnya gitu. Nah, saya menemukan salah satu jurnal yang dimana membahas tentang masalah kecemasan yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini gitu kan. Nah, mereka melakukan meneliti menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi gitu atau REBT untuk cyber counseling ini gitu. Jadi mereka menggunakan REBT ini untuk melakukan pendekatan konseling di mana mereka yakin kalau misalkan pendekatan REBT ini kan berasumsi ya kalau REBT ini pendekatannya itu bahwa seseorang ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak yang merugikan dirinya gitu kan akan menimbulkan keyakinan yang sifatnya tuh irasional sehingga akan menghasilkan perasaan yang disfungsional yang berakibat maladaptif. Jadi ketika kasus atau ketika klien yang ini mengalami kecemasan mungkin terhadap COVID-19, nah pendekatan yang dilakukan oleh terapis mungkin bisa menggunakan REBT. Begitupun dengan masalah-masalah konseli yang lain gitu. Apabila kliennya mungkin permasalahan yang berbeda, mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan psikoanalisis, behavior, dan kognitif, dan pendekatan lainnya. Jadi tidak kaku. Jadi tergantung permasalahan yang terjadi gitu. Nah, selanjutnya teknik utama pada cyber counseling. Nah, ini juga sama dengan pendekatan terapis. Jadi teknik utama ataupun umum yang dilaksanakan dalam cyber counseling ini dilakukan tidak secara penuh dan hanya fokus pada teratasnya masalah klien. Jadi pemilihan teknik dan pendekatan maupun terapi yang diberikan itu bakalan berbeda dan akan menyesuaikan dengan klien. Jadi enggak selalu pendekatan ataupun teknik dalam cyber counseling ini bakal selalu menggunakan psikoanalisis terus enggak, menggunakan behavior terus enggak, tapi menyesuaikan dengan masalah klien gitu ya. Jadi cyber counseling ini
dapat menggunakan pendekatan ataupun teknik-teknik yang menyesuaikan dengan masalah klien. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya ada kelebihan cyber counseling. Yang pertama yaitu efisien. Nah, kenapa disebut efisien? Karena cyber counseling dapat diakses di mana saja dan kapan saja atas kesepakatan bersama antara konselor dan kliennya. Nah, konselor juga dapat menjangkau klien secara lebih luas. Yang kedua, memberikan kesempatan secara leluasa bagi para klien untuk menyampaikan permasalahannya secara transparan tanpa adanya rasa takut atau cemas adanya kebocoran privasi yang mereka sampaikan kepada konselor. Nah, yang ketiga ada menghemat biaya, khususnya bagi klien yang menggunakan model video conference untuk berkomunikasi antar konselor. Biasanya langsung bertatap muka secara virtual tanpa bertemu secara langsung. Sehingga dengan fasilitas ini akan dapat menekankan biaya bila tempat antara konselor dan klien ini berjauhan. Next. Nah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, sebagaimana dengan cyber counseling juga memiliki kekurangan. Yang pertama pastinya untuk berkomunikasi kita membutuhkan jaringan internet. Dan nggak selalu jaringan internet berjalan baik. Ada kalanya jaringan kita buruk. Nah, kenapa jaringan menjadi kekurangan cyber counseling? Karena kesuksesan konseling juga ditentukan oleh jaringan. Jika jaringannya buruk, maka akan terputus-putus permasalahan yang didengar oleh konselor. Kemudian ada konselor tidak dapat melihat kondisi, ekspresi, dan gerak tubuh klien secara langsung saat menyampaikan masalahnya, sehingga akan menyebabkan diagnosis yang dilakukan menjadi tidak akurat dan pemberian intervensi menjadi tidak efektif, karena petunjuk dan arahan yang diberikan menjadi kurang spesifik dan informasi nonverbal menjadi sulit untuk diberikan. Selanjutnya itu ada konselor kurang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dinamika dalam proses konseling serta perilaku dari klien yang tidak dapat terkontrol secara ketat oleh konselor. Dari kendala ini nantinya akan menimbulkan masalah, yaitu tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh konselor karena kemungkinan chat yang diterima tidak dapat terbalas dengan cepat. Ini bisa menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap pertumbuhan dan dinamika dalam proses konseling, dan konselor juga nggak dapat mengontrol perilaku klien secara ketat. Selain itu, kegiatan layanan konseling online juga biasanya memiliki keterbatasan dalam jam operasional. Dari kelemahan cyber counseling inilah yang sampai saat ini menjadi titik kritik dari berbagai kalangan, utamanya pada saat pelaksanaannya. Nah, akan tetapi pada proses konseling online tersebut dapat diminimalkan dengan seiringnya kemajuan proses konseling. Hal ini dapat dilakukan karena tentunya dari pihak pelopor konseling online atau cyber counseling selalu melakukan pembaharuan serta upaya dalam peningkatan demi kenyamanan serta keefektifan pelaksanaan konseling online, sehingga kekurangan yang ada dapat diminimalkan dengan seiringnya perkembangan kecanggihan teknologi, juga penambahan staf pelayanan cyber counseling. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 7 yang telah mempresentasikan. Pada materi hari ini, kita sudah selesai untuk pemaparan materinya, mulai dari sejarah sampai kekurangan dan kelebihan dari cyber counseling. Selanjutnya kita akan beralih kepada Zoom meeting yang akan
linknya akan di-share dan kita akan melakukan sesi diskusi di sana gitu kan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.